Ya baik, selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan bertemu lagi di mata kuliah manajemen proyek di hari Kamis ini. Nah, pada pertemuan kali ini apa yang akan kita ceritakan atau yang akan kita bahas di minggu ini? Di minggu ini kita akan membahas atau menjelaskan mengenai perhitungan dan evaluasi serta memonitoring kemajuan dari performa sebuah proyek yang sedang dilakukan tersebut. Jadi pada saat proyek tersebut berlangsung, maka bisa dimonitor atau bisa dilihat bagaimana perkembangan proyek tersebut, apakah bisa berjalan dengan sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan atau mengalami kendala. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dan melihat performa dari proyek tersebut. Ya, ini adalah URL atau website yang bisa Anda pergunakan untuk membahas dari atau mencari sumber referensi dari mata kuliah ini di manajemen proyek. Nanti Anda bisa melakukan mencari di website www.simagojr.com. Jadi di website ini adalah URL yang mempublikasikan nama-nama publisher jurnal. Jadi banyak sekali di situ publisher jurnal yang dituliskan di Simagojr. Nanti Anda bisa melakukan atau mencari jurnal yang diinginkan sesuai dengan keperluan yang dicari. Lalu selanjutnya adalah ini adalah DOAJ, Direct Open Access Directory Journal. Jadi di bagian ini nanti Anda bisa mendownload jurnal yang berhubungan dengan manajemen proyek secara free atau secara gratis, dan juga bisa membaca buku elektronik atau e-book yang diperlukan secara online dengan membuka website books.google.co.id. Jadi di buku ini bisa dilihat dan dijelaskan nilai apa saja yang ingin dicari. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di bagian ini di proyek itu perlu dilakukanlah suatu evaluasi dan pengendalian merupakan hal yang paling penting atau hal yang utama yang dilakukan oleh seorang manajer yang memimpin di proyek tersebut. Jadi manajer proyek harus memberikan atau melakukan report atau mengevaluasi dan mengendalikan dari proyek yang berlangsung tersebut. Kenapa ini perlu dilakukan? Kalau misalnya ini tidak dilakukan, nanti tidak bisa dipantau dan dilihat atau diamati sudah sejauh mana proyek tersebut berlangsung. Jadi kalau tidak dievaluasi, bisa saja proyek tersebut ada kendala atau tidak ada kendala, atau terjadi sesuatu hal yang di luar dari agenda pada saat proyek tersebut ditentukan. Sebagai contoh, bagian ini ada pada sebuah proyek kecil, proses pengendalian dapat dilakukan secara langsung. Ya, jelas kalau pada proyek yang kecil. Tapi ada proyek dengan yang bisa dikatakan sebagai proyek besar, big project, skala yang lebih besar, pengendalian dilakukan secara tak langsung. Lalu apa perbedaannya antara langsung dan tidak langsung? Nah, di bagian ini yang dimaksud dengan secara langsung, berarti seorang manajer tersebut bisa memantau atau bisa melihat
perjalanan atau perkembangan dari proyek tersebut secara langsung, artinya manajer tersebut bisa datang langsung ke tempat pengerjaan proyek yang dilakukan tersebut. Tetapi kalau proyeknya dalam skala yang besar, nah berarti manajer tersebut bisa memantau atau memonitoring menggunakan alat bantu. Ada yang menggunakan kamera atau CCTV, atau juga ada yang menggunakan alat perekam dan lain sebagainya. Lalu di bagian-bagian ini bisa dilihat dan dipantau secara tak langsung dari pengerjaan proyek yang dilakukan tersebut. Yang akhirnya dari proses pemantauan proyek ini sehingga bisa mendapatkan proses evaluasi dan pengendalian proyek pada sistem informasi tunggal yang dapat menilai kemajuan, progres, dan performansi dari proyek tersebut. Jadi intinya dari tujuan evaluasi ini adalah untuk bisa memanage, mengendalikan, mengatur, dan menimbang serta mengarahkan dari pengerjaan proyek yang dikerjakan tersebut, sehingga bisa pekerjaan dari proyek yang berlangsung tersebut bisa lebih terarah, lebih efektif, dan efisien. Lalu di bagian berikutnya adalah pada proses pengendalian, pihak manajemen atau manajer proyek tersebut dituntut harus dapat atau harus mampu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikutnya. Contohnya adalah bagaimana status terkini dari proyek terkait jadwal dan pembiayaannya. Jadi ada terhubungan jadwal dan pembiayaannya. Apakah jadwalnya tidak mengalami kendala pada saat dilakukan pekerjaan proyek tersebut, dan bagaimana dengan anggaran yang dikeluarkan. Apakah anggarannya tersebut berjalan cukup lancar atau mengalami kendala, atau bisa dilakukan dengan cara yang lain, misalkan dengan mereduksi dari anggaran atau mengurangi dari anggaran yang dibutuhkan dari proyek tersebut. Jadi ada item-item atau komponen-komponen yang lebih diutamakan pengerjaannya. Jadi itu yang didahulukan, lalu di bagian berikutnya atau di bagian selanjutnya untuk pembelanjaan biaya yang tidak perlu dibutuhkan. Kemudian di bagian ini, berapa banyak biaya yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, jadi adalah bagian yang penting setelah menentukan pembiayaan. Biaya yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi pada kondisi ini harus mampu menjawab pertanyaan. Jadi tugas seorang manajer proyek tersebut harus bisa menjawab semua pertanyaan, terutama pertanyaan yang ada hubungannya dengan biaya proyek yang berlangsung tersebut dari awal sampai akhir. Lalu mengenai kapan selesainya proyek akan berakhir. Nah, ini perlu diketahui karena kalau proyek tersebut tidak diketahui kapan akan berakhir, itu akan memberikan pengaruh terhadap pengerjaan proyek yang berlangsung tersebut. Tidak diketahui kapan akan berakhirnya. Nah, ini juga berakibat yang kurang baik terhadap pengerjaan proyek yang dilakukan tersebut. Jadi kalau bisa ditanya kapan akan proyek tersebut akan selesai, wah ini belum jelas atau belum tahu, tergantung dari kondisinya. Artinya manajer tersebut belum bisa memberikan informasi atau belum bisa memberikan kepastian. Jadi yang harus dimiliki karena di bagian sini ada mampu menjawab pertanyaan. Jadi seorang manajer harus mampu menjawab pertanyaan yang pasti, kapan proyek akan selesai atau kapan proyek akan berakhir. Kemudian di proyek tersebut, apakah ada potensi timbulnya permasalahan? Nah, kalau misalnya proyek tersebut
berlangsung atau berjalan terus, apakah ada permasalahan? Jadi perlu dijawab juga oleh seorang manajer atau yang memberikan tanggung jawab terhadap proyek yang berlangsung tersebut. Apakah akan ada potensi timbulnya permasalahan? Itu hal yang penting yang harus dijawab oleh seorang manajer proyek tersebut. Kemudian apa dan di mana penyebab keterlambatan? Nah, ini menjadi pertanyaan lagi. Kalau misalnya ketika proyek tersebut tidak bisa selesai tepat pada waktunya, dalam waktu katakanlah misalkan 1 tahun yang di schedule atau direncanakan awal, ternyata mengalami keterlambatan sampai 2 tahun atau bahkan sampai 3 tahun. Nah, itu harus pertanyaan itu harus bisa terjawab. Apa yang menyebabkan keterlambatan jadwal dari proyek tersebut sehingga proyek tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan waktunya, dan biaya apa saja yang paling besar yang menimbulkan pengeluaran anggaran pada proyek tersebut menjadi meningkat. Kemudian, jika dalam pelaksanaan proyek ditemukan biaya yang melebihi perencanaan, dapatkah dilakukan prediksi atau dilakukan peramalan seberapa besar penyimpangan yang terjadi pada saat proyek tersebut selesai? Ini perlu dilakukan atau perlu diketahui oleh seorang manajer. Dia harus mampu menjawab pertanyaan tersebut. Jika anggaran yang sudah ditetapkan di anggaran awal itu melebihi dari perencanaan, lalu berapa penyimpangan atau berapa anggaran yang dibutuhkan pada proyek tersebut. Ya, lalu di bagian selanjutnya adalah ada perhitungan, evaluasi, dan performansi proyek membutuhkan sebuah pengendali proses yang terdiri dari 4 langkah berikut. Nah, jadi pada saat melakukan perhitungan dan evaluasi dari performa, ada 4 langkah. Yang pertama adalah melakukan setting atau menyeting perencanaan baseline atau garis besar. Baseline ini diartikan turunan dari informasi biaya. Ya, jadi yang menjadi garis dasar atau garis utama dari penjelasan baseline ini berhubungan dari biaya dan waktu yang terdapat pada database struktur pekerjaan atau yang disingkat WBS, Work Break Structure atau WBS. Data urutan waktu dari jaringan kerja dan keputusan penjadwalan sumber daya. Jadi inilah yang merupakan garis besar atau landasan utamanya ketika melakukan atau menyeting perencanaan dari baseline tersebut. Lalu yang kedua adalah menghitung kemajuan dari atau menghitung kemajuan dan performa proyek tersebut. Apakah kemajuannya cukup signifikan atau kemajuannya pelan tapi tetap berjalan, atau kemajuannya tersendat-sendat walaupun ada kendala tapi tetap berjalan atau tetap bergerak proyek yang dilakukan tersebut. Lalu, dan bagaimana performansi dari proyek tersebut? Apakah memiliki performa yang cukup baik atau cukup sedang atau performanya buruk? Nah, ini yang perlu diketahui oleh pada saat penghitungan dan evaluasi dari performa proyek. Waktu dan anggaran. Jadi menghitung kemajuan itu dihubungkan dengan masalah waktu. Jadi ada kemajuan itu ada hubungannya dengan waktu. Berapa waktu yang dihabiskan, berapa waktu yang dikeluarkan, berapa waktu yang dibutuhkan, dan anggaran atau biaya yang dihabiskan atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kemajuan dari proyek yang sedang berlangsung tersebut.
Waktu dan anggaran merupakan hasil perhitungan secara kuantitatif. Di bagian ini ada kata kuantitatif, jadi nanti akan keluar nilai nominalnya, waktunya berapa waktu yang dihabiskan, apakah dalam waktu katakanlah misalnya 2 minggu, 1 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Dan anggarannya ya bisa dikurskan ke dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar, berapa rupiah biaya yang sudah dipergunakan untuk menjalankan proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan antara perencanaan dengan aktualisasi. Jadi ada kata rencana dengan aktualisasi. Jadi ada kata rencana dengan aktualisasi. Jadi ada perkiraan itu adalah perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini penting karena pembuatan laporan status proyek secara berkala memungkinkan pihak manajemen untuk mendeteksi penyimpangan rencana dan selanjutnya melakukan tindakan korektif secara dini. Nah, ini hal yang perlu dilakukan. Jadi antara planning atau rencana dengan kondisi aktualnya. Jadi kalau kondisi aktualnya seperti ini, jadi yang menjadi patokan adalah kondisi aktualnya. Jadi kalau perencanaannya seperti ini dengan kondisi aktualnya berbeda, berarti ada suatu penyimpangan rencana dan perlu dilakukan tindakan koreksi atau tindakan yang berhubungan dengan perbaikan dari perencanaan proyek yang dilakukan tersebut. Lalu yang keempat adalah tindak lanjut. Nah, di bagian ini adalah tindak lanjut melakukan atau menghitung deviasi atau penyimpangan dari rencana yang signifikan, dari rencana yang sudah signifikan, maka tindakan korektif akan diperlukan untuk mengembalikan proyek pada jalur yang telah direncanakan. Jadi setelah dilakukan koreksi, setelah dilakukan perbaikan, lalu apa tindak lanjut berikutnya dari penyimpangan tersebut, dari hal-hal yang berbeda dari kondisi aktualisasinya. Sehingga bisa diberlakukan untuk mengembalikan proyek pada jalur yang on the track atau jalur yang sudah direncanakan dari awalnya, dari awal proyek tersebut dibangun atau proyek tersebut dibuat. Awal rencananya itu ditujukan untuk apa, diperuntukkan untuk apa, apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ya itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak mengalami kesesuaian, yang ini yang perlu dilakukan koreksi untuk mengembalikan proyek pada kondisi yang sudah direncanakan tersebut. Lalu berikutnya, variabel apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis biaya dan jadwal proyek? Yang pertama adalah BCWS atau biasa disebut Budget Cost of Work Schedule. Apa itu BCWS? Di BCWS itu suatu variabel yang menyatakan hubungan antara besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan pada satu periode tertentu. Nah, ini bisa diperkirakan atau bisa diartikan sebagai berikut. Jadi berapa biaya yang katakanlah misalnya waktu yang dihabiskan untuk pengerjaan proyek itu selama 1 tahun. Nah, jadi bisa diperkirakan dalam waktu 1 bulan itu pengerjaan proyek ini sudah menghabiskan anggaran atau sudah mengeluarkan biaya berapa besar. Jadi nanti bisa bisa dihitung kalau misalnya 1 bulan katakanlah menghabiskan misalkan kuantitatifnya atau nilainya ada 100 juta. Berarti kalau selama 12 bulan ya tinggal dikali, berarti 100 dikali 12 atau diperkirakan 120 juta. 100 dikali 12 berarti 1.200 atau 1 miliar 200 juta. Nah, itu adalah penghitungan variabel yang menyatakan besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Kemudian ACWP. ACWP ini adalah variabel yang menyatakan
pengeluaran aktual dari pekerjaan yang sudah dikerjakan sampai waktu tertentu, dan berikutnya BCWP, budget cost of work performed, BCWP. Lalu apa itu BCWP? BCWP berbeda dengan yang ACWP. Ini di sini ada kata budget cost, berarti masih ada hubungan lagi dengan biaya. Tapi apa yang dimaksud dengan BCWP? BCWP adalah variabel yang menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jadi untuk pekerjaan proyek yang sudah dikerjakan atau sudah dipasang atau sudah dilakukan instalasi pemasangannya, itu berapa biaya yang atau jumlah biaya yang sudah dihabiskan atau jumlah biaya yang sudah dikeluarkan untuk pemasangan dari atau instalasi dari proyek yang dikerjakan tersebut. Kemudian variabel berikutnya adalah CV sama dengan VB atau varian biaya BCWP dikurangi ACWP. Nah, ini bisa dihitung, nanti bisa diketahui berapa nilai CV atau cost variance. Varian biaya merupakan selisih antara biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan biaya aktual dari pekerjaan yang sudah dikerjakan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah schedule varian, biasa disingkat dengan SV. Varian jadwal ini merupakan pengurangan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan BCWP terhadap biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan dijadwalkan BCWS. Jadi bisa dihitung nilainya, BCWP-nya berapa, anggaran yang dikeluarkan, atau nilainya berapa, nanti dikurangin BCWS, inilah nilai SV atau schedule variance-nya. Bila nilai tersebut bernilai negatif, berarti pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan. Sebaliknya, jika bernilai positif, telah terjadi keterlambatan dari yang direncanakan. Jadi nanti bisa dilihat aja kalau misalnya nilai BCWP dikurang nilai BCWS nilainya negatif, maka pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari yang direncanakan. Jika sebaliknya bernilai positif, telah terjadi keterlambatan yang direncanakan. Jadi nanti tinggal dimasukkan nilainya berapa. Kalau misalnya nilainya negatif, ya tinggal dilihat di bagian ini keterangannya adalah ada kemajuan, pekerjaannya lebih cepat, sedangkan nilainya positif, berarti ada keterlambatan. Lalu budget cost at completion atau yang biasa disingkat BAC, total biaya dasar baseline yang dianggarkan. Jadi semuanya itu di total, berapa nilai totalnya adalah BAC, budget cost at completion. Berikutnya yang ketujuh, estimasi biaya completion IAC. Jadi di bagian ini yang termasuk dengan IAC adalah di dalamnya biaya awal ditambah dengan estimasi biaya revisi untuk pekerjaan tersisa. Kemudian yang ke-8, forecast cost at completion phase, perkiraan biaya penyelesaian proyek. Lalu 9, VAC, nah ini nanti bisa dihitung saja berapa nilainya. VAC itu didapatkan dari BAC dikurang EAC atau BAC dikurang VAC. Nah, ini gambarannya atau penjelasannya, komparasi seperti ini. Di sini ada BCWP dikurang BCWS sama dengan SV, BCWP dikurang ACWP sama dengan CV. Jika nilai-nilainya positif, negatif, nah ini ada keterangan kalau misalnya nilai ini bernilai positif, sedangkan ini bernilai negatif, memberikan makna. Sebagai contoh, untuk SV dan CV pada bagian ini pelaksanaan lebih cepat dari yang direncanakan, alokasi biaya lebih besar dari anggaran. Kemudian jika nilainya 0 itu artinya impas ya, impasing. Jadi antara nilai BCWP dengan ACWP itu ketika dilakukan kalkulasi nilainya habis, misalkan ini bernilai 10, ACWP juga bernilai 10, jadi 0.
0 dengan 0 ya diartikan sebagai contoh misalkan untuk SV, sini 0 sama 0, pelaksanaan sama dengan yang dijadwalkan dengan alokasi biaya sama dengan anggaran. Ya, itu adalah tabelnya, nanti bisa dilihat makna dari tabel tersebut untuk SV dan CV. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat 5 langkah yang memastikan bahwa sistem atau cost dan jadwal sudah terhubung atau terintegrasi. Langkah pertama, langkah tersebut memerlukan pengembangan dokumen. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan pengembangan dokumen? Pertama, lingkup paket pekerjaan, proses pengiriman barang-barang proyek tersebut apakah mengalami kendala. Kemudian unit organisasi, hubungan antara tim atau organisasi yang terlibat di proyek tersebut, sumber daya, anggaran untuk tiap paket pekerjaan. Kemudian langkah kedua, mengembangkan jadwal kerja dan jadwal sumber daya. Nah, di bagian ini adalah ada hubungan dengan menyusun paket kerja ke dalam jaringan kerja, lalu menjadwalkan sumber daya ke dalam aktivitas. Kemudian yang ketiga, jumlah harus sama dengan total anggaran untuk semua paket kerja dalam laporan biaya. 4, kita lihat lagi di 4, di bagian ini di level paket kerja, kumpulkan biaya aktual untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya tersebut sebagai actual cost of the work performed ACWP, kemudian kumpulkan nilai anggaran untuk pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan. Nilai ini disebut budget cost of the work performed BCWP. Kemudian langkah kelima bisa dicari, dihitung dengan nilai tabel yang tadi, SV, BCWP dikurangi BCWS, dan nilai cost variansinya BCWP dengan ACWP. Langkah 1, 2, 3 diselesaikan dalam tahap perencanaan, kemudian langkah 4 dan 5 diselesaikan selama tahap eksekusi atau pengerjaan dari proyek tersebut. Ya, oke, baik. Mungkin sampai sini dulu kita diskusinya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab.